Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak minta kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Patih. Baik, Patih, silakan pimpin doa ya. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kerapihan seragam kalian, begitu juga ingin mengecek kebersihan kelas. Bapak minta peserta didik putri dan putra semuanya berdiri. Ya. Baik. Oke. Rapi ya, pakai dasi semua ya? Atribut dipakai semua? Kebersihan kelasnya, oke, bersih juga. Udah dibersihkan belum? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai, Bapak ingin mengecek dulu ya kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir? Lutfia. Lutfia, kenapa Lutfia? Dispen. Oh. Lalu ada lagi? Amrin kenapa? Dispen. Oh, dispen ya. Oke, terus? Joko, Pak. Joko kenapa? Sakit. Oh, sakit. Baik, kita doakan ya teman kalian yang sakit, mudah-mudahan cepat mudah-mudahan besok bisa belajar kembali seperti biasanya dan bertemu dengan kalian di kelas ya. Kalau kalian gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Baik ya. Nanti Bapak ingin menunjukkan emoticon kepada kalian. Emoticon kalian mewakili mana sih emoticon kalian nih yang ada di depan sini? Ada yang pusing, sedih, galau, sakit, bahagia. Yang pusing ada nggak yang pusing? Ada. Pusing kenapa? Siapa? Acungin tangan. Kenapa pusingnya? Pusing kenapa, Dek? Banyak tugas. Lalu ada yang sedih nggak? Nggak ada ya. Kemudian yang galau. Saya, Pak. Oh, kenapa, Patih? Amrinnya dispen, Pak. Oh, Amrin dispen. Oh, dia itu punya sohib ya. Kemudian yang bahagia. Bahagia nggak? Saya yakin kalian pasti bahagia semua karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di sekolah ya. Baik, nanti setelah ini kita ada ice breaking ya. Sebelum memulai, artinya ada pemanasan, kemudian agar kita lebih semangat lagi ya. Di ice breaking ini kita ada tebak gambar ya. Tebak gambar terkait nilai-nilai Pancasila ya. Siap? Siap. Nah, kira-kira ini gambar apa? Siapa yang tahu? Nah, gambar apa? Yang sedang beribadah. Nah, masuk ke sila berapa? Pertama. Coba kita cek ya. Wah, ternyata betul, hebat. Tepuk tangan, kamu pinter ya. Oke, gambar selanjutnya. Ya. Nah, gambar apa nih? Ada anak-anak, kemudian ada gurunya sedang. Nah, kira-kira itu masuk dalam sila keberapa? Pak. Ya, Patih. Sila kelima, Pak. Sila kelima. Kita cek ya. Betul ya, hebat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian gambar selanjutnya.
Musyawarah ya, musyawarah atau berdiskusi bisa ya. Nah, kira-kira masuk dalam sila keberapa? Nah, oke Neng. Sila keempat. Sila keempat isinya apa sila keempat? Oke, kita cek ya, betul atau tidak? Betul. Hebat. Nah, ada lagi nih. Gambar apa ini? Wow. Berbeda-beda suku. Oke. Baik, ini kira-kira masuk dalam sila keberapa? Ya, Neng. Sila ketiga. Sila ketiga apa isinya? Baik, kita cek ya. Betul. Hebat juga. Persatuan Indonesia. Nah, masih ada nggak? Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir, gambar apa ini? Membantu, menolong ya, menolong sesama manusia. Nah, masuk dalam sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua. Sila kedua isinya apa? Kemanusiaan. Baik, kita cek. Baik, apa namanya? Ini ada pertanyaan untuk kalian ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila? Pak, Ya, Pancasila adalah dasar negara atau yang bisa disebut sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. baik, bagus. Masih ada lagi nggak? Selain teman kalian, ada lagi? Tidak. Baik, ada lagi nih. Berikan contoh perilaku positif. Nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kamu yang pernah kamu ikuti atau yang pernah kalian lakukan. Ya, Neng. Menghargai pendapat lain. Menghargai. Pendapat orang lain. Oke, ada lagi? Menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Nah, bergotong royong. Terus, Patih? Menghormati peringatan hari-hari besar agama lain. Baik, boleh, bagus. Ada lagi ya? Udah cukup? Ya, nah pertanyaan yang berikutnya nih, ya. Setuju tidak kamu penerapan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Setuju. Kenapa sih setujunya? Coba ada yang mau jawab nggak alasannya? Pak, Ya? Patih? setuju Pak, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan Pancasila itu dapat membangun hubungan sosial yang harmonis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman kamu yang sudah jawab. Artinya kita sebagai warga negara ya, artinya kita harus bisa berperan penting untuk melakukan atau berperilaku yang baik atau berperilaku yang positif ya, yang sesuai yang ada dalam nilai-nilai Pancasila ya. Terima kasih yang sudah jawab tadi itu. Nah, oke. Nah, pembelajaran kita ini akan masuk ke makna sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dan membiasakan ya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ingin tes ya kepada kalian agar Bapak bisa melihat ya sejauh mana kalian memahami ya perilaku positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, kalian nanti boleh memegang HP kalian ya untuk mengerjakan kuisis. Nah, silakan. Ini ada ada barcode dan kode ya. Silakan kalian buka HP kalian join di pretest yang Bapak siapkan. Ada satu tuh yang udah masuk, 1, 2. Bisa Pak? Ya, silakan. So ya, kita mulai aja ya. Nah,
Silakan kerjakan. Bisa, Neng. Baik, kita cek ya, siapa yang mendapatkan peringkat. Hore, tepuk tangan ya. Yang pertama itu Mardinda. Mana Mardinda? Ada? Wih, hebat Mardinda ya. Kemudian tadi yang kedua siapa? Pati. Kemudian yang ketiga? Bagus, baik. Oke, Bapak hanya mengingatkan sebelumnya kita itu membahas materi apa sih? Menjiwai Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke makna sila-sila dalam Pancasila ya. Nah, tadi kita sudah membahas tujuan pembelajaran, kemudian kalian tadi sudah melakukan pretest ya. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan video ya. Baik, Bapak akan memutar videonya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Nah, itu tadi apa namanya ini ya tampilan video, penayangan video terkait nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kalian pertemuan sebelumnya kita itu sudah membuat kelompok dan ini nama-nama kelompoknya ya. Bapak minta kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan.
Kelompok 1 di meja depan yang dekat saya. Ya. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada 6 orang. Ada semua? Nanti kalian sebelum memulai, kalian nanti akan mengerjakan tugasnya yaitu LKPD ya. Nah, ini terkait nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keberapa ya. Tadi kalian sudah melihat penayangan video. Bapak menugaskan kalian sesuai kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 1 berarti kalian tugasnya mencari nilai-nilai terkandung dalam sila yang pertama, berarti itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 berarti sila yang ya, sampai sila yang kelima berarti itu kelompok 5. Paham? Nah, kemudian kalian di sini nanti mencari nilai nilainya, kemudian kalian mendeskripsikan ya yang ada dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat atau yang pernah kalian terapkan. Ya, nanti kita akan menggunakan metode window shopping ya. Mungkin kalian ada yang sudah paham, tapi akan Bapak jelaskan. Window shopping itu kalian selama mengerjakan, kemudian kalau sudah selesai ya, Bapak nanti menginginkan ada yang berkeliling ya. Yang 2 orang itu tetap di tempat meja kelompoknya, yang 3 orang ya atau 3 peserta didik itu berkeliling atau berkunjung ke kelompok lain. Paham? Nah, kemudian Bapak nanti juga akan menilai secara individu maupun kelompok. Ya. Dari penilaian individu, nanti Bapak akan melihat dari diskusi kalian siapa yang aktif dan yang kurang aktif, ya, ataupun yang tidak aktif, yang tidak ngapa-ngapain sama sekali, ya. Kemudian nanti tugas kelompoknya Bapak akan melihat dari hasil presentasi kalian. Ya, nanti kita sepakati ya bahwa ketika nanti ada teman kalian berkunjung ke kelompok kalian ya, dari kelompok 1 ke kelompok 5 ya, dari kelompok 1 ke kelompok 5. Nah, Bapak minta kalian memberikan umpan balik. Bisa? Umpan balik. Dan kita sepakati ya, bila mana yang mendapatkan umpan balik yang paling banyak, itulah yang akan presentasi di depan. Gimana? Sepakat? Baik, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Bebas, mau miring, mau landscape, mau, nah gitu, silakan. Ya, bawa penggaris. Nah, ada pakai spidol, bisa mengisi pakai spidol. Gimana? Coba silakan kalian berdiskusi ya. Dibuat ya tabel yang seperti di depan tuh. Ya, Bapak tadi sudah memberikan contoh seperti apa mengerjakan LKPD-nya. Pakai spidol. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4, Bapak. Kelompok 4 gimana? Ada kendala nggak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kendala, nanti kalian berkunjung. Ini ada kertas. Nah, nanti kalian kasih umpan balik ya. Kalian nanti di sana bertanya dulu. Menanyakan sila pertama itu seperti apa gitu ya, biar kalian tahu. Ini buat jawabannya, Pak. Umpan baliknya. Umpan balik. Nah, nanti Bapak minta di kelompok kalian ada yang tetap di mejanya. Iya, Pak. Ya. Nanti kan ada yang berkunjung ke sini kelompok lain. Baik, Bapak rasa sudah cukup dan sudah habis waktunya. Dan masing-masing kelompok sudah tidak ada yang mengerjakan lagi ya. Sudah selesai semua?
Oke, baik, kalau sudah kalian siap-siap ya. Nanti kalian berkunjung ya. Baik, silakan masing-masing kelompok 3 orangnya berkunjung ke kelompok lain. Silakan. Yang masih terjadi. Menurut lo apa yang masih terjadi? Menurut aku itu sih yang tadi aku bilang tentang kenapa nggak gini ya? Ini sudah kembali ke tempatnya? Ya, baik. Nanti Bapak meminta kepada salah satu kelompok aja ya, satu kelompok, perwakilan kelompok itu untuk menempel di papan tulis di sini. Jadi kita akan melihat siapa kelompok mana yang mendapatkan umpan balik yang paling banyak. Sudah semua lihat, perhatikan ke depan. Ya, ini dari semua kelompok sudah terlihat umpan balik yang paling banyak. Kelompok mana? 1 dan 2. Berarti, wah, ternyata yang kelompok 2 yang paling banyak ya? Iya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau ngapain semuanya? Mau presentasi. Betul. Ini sebelum kita ke presentasi, kita izin perkenalkan diri dulu ya. Di sebelah saya ada Alan dan saya Bagus Ali Akbar. Saya Marginda. Saya Selin. Saya Desi. Saya Eka. Oke. Dan ini kebetulan kelompok kita banyak yang ngasih umpan balik nih. Dan ini yang bagus, keren, terima kasih ya. Bagus, keren. Oke, langsung aja. Yang pertama akan dibacakan oleh Selin. Oke. Salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kedua yaitu tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Contohnya berteman dengan siapapun. Kadang kita di kelas itu suka ada kan yang kayak milih-milih teman. Nah itu tuh seharusnya tidak boleh dilakukan. Kita harus berteman dengan siapapun, mau bagaimanapun dia, mau manapun suku, agama, itu harus ditemani. Yang kedua adalah tidak memilih-milih teman saat berkelompok. Kadang kita dalam berkelompok juga suka memilih-milih nih. Kayak ini nih gak pintar nih, kita jangan kelompok sama dia. Nah itu tuh sebenarnya juga tidak boleh dilakukan. Kita harus berteman dengan siapapun dan juga harus bekerja sama dengan siapapun. Oke, lanjut. Nomor 2 yang akan dibacakan oleh Marginda. Oke, untuk nomor 2 ini ada saling tolong menolong antar sesama. Contohnya apa sih? Contohnya itu membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Terkadang saat guru menjelaskan, itu ada beberapa yang suka masih belum paham kan? Nah, jadi temannya itu membantu lagi biar tambah paham teman yang lainnya. Nah, terus yang kedua ada membantu nenek yang kesulitan saat menyeberang. Saat kita melihat seseorang, nggak harus nenek-nenek, misalnya anak kecil atau siapapun itu yang kesulitan menyeberang, kita bisa membantunya atau dengan cara membantu yang lain yang masih banyak lagi. Oke, selanjutnya bersifat tenggang rasa akan dibacakan oleh Alan. Jadi bersikap tenggang rasa. Nah, contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, dengan menjenguk teman yang sedang sakit itu kita memberikan support sikap untuk agar lebih sehat gitu, lebih baik. Yang keduanya itu
tidak menyetel musik dengan suara keras agar tidak mengganggu tetangga yang lain. Nah, kenapa nggak boleh? Ya itu karena itu akan mengganggu tetangga yang lain kalau terlalu keras. Jadi kalau mau dengerin sebaiknya suaranya sedang atau sebaiknya kecil aja. Baik. Oke, yang terakhir nomor 4 akan dibacakan oleh Desi. Jadi yang ketiga ada sikap saling mengambil pendapat orang lain. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai dan menerima keputusan lanjut dengan ikhlas. Oke. Dan ini untuk gambarnya, karyanya ini dibuat oleh Eka. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong ya. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Tadi kita sudah melihat ya, melihat dari kelompok 2 itu apa namanya? Kita sudah melihat bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia itu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah diberikan contoh juga oleh kelompok 2 ya, luar biasa kelompok 2 ya. Jadi ternyata dalam nilai-nilai Pancasila itu kita ya harus bisa menerapkan baik dalam lingkungan sekolah ya, lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1, coba ada yang memberikan kesimpulan? Baik, kesimpulannya ya untuk materi hari ini mungkin kalian sudah tahu kita ini sudah belajar nilai-nilai Pancasila yang dimana kita harus bisa menerapkan ya nilai-nilai positif ya, kita harus bisa berperilaku dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, nanti ada ini ya post-test ya. Itu post-test Bapak ingin melihat hasil pembelajaran hari ini, sejauh mana kalian memahami dari hasil pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Kalian tadi sudah sudah menyelesaikan tugas kuisis. Nah, ini kita yang terakhir sebelum penutupan, Bapak ingin ada refleksi. Kalian nanti isi refleksi ya. Oke, silakan isi refleksi. Bapak ingin mengetahui tentang kalian belajar hari ini itu kayak gimana sih? Baik, kita lihat hasil dari ini ya, refleksi hari ini. Ini ada teman kalian tentang bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian. Nah, di sini ada yang sudah menjawab ya, yaitu sangat menyenangkan. Kemudian ada mengikuti soal kuis di aplikasi Quizizz. Kemudian ada yang bilang saya mengetahui makin dalam makna dalam Pancasila, saya juga dapat mengerti pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian ada juga yang sangat menyenangkan, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ini semua dong. Ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas tentang Pancasila dalam tindakan. Baik ya. Kemudian sebelum mengakhiri, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya, terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Duduk siap. Siap. Setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Bismillah. Berdoa
selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.